السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak, ibu-ibu, para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan daripada pengajian kita pada kali ini, yaitu dalam kitab Sirrus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Kita memasuki kepada halaman 191 pada jilid yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatit tahlil. Faslun fi fadilatit tahlil. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan tahlil. Sedikit kita sudah bahaskan tentang daripada yaitu akar kata daripada tahlil. Akar kata daripada tahlil adalah yaitu halala yuhallilu tahlil. Jadi lafaz tahlil yang sering kita ucapkan atau lafaz tahlil yang kita lihat saat ini itu adalah masdar tahlil, halala yuhallilu tahlil. Lain halnya dengan tahlilan. Memang kita di Indonesia suka menambah-nambahkan pakai akhiran an. Jadi kalau dia itu tahlil, singkatan daripada kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau dia itu tahlilan, maka itu adalah rangkaian-rangkaian wirid, zikir, doa, dan baca Quran. Termasuk ada di situ. Dianya tahlil la ilaha illallah ada, dianya istighfar juga ada, dianya tasbih juga ada di dalamnya. Dianya juga baca Yasin, termasuk situ doa, ceramah, makan-makan. Nah, itu tahlilan namanya. Jadi harus kita pahamkan kalimat ini supaya kita tahu. Jadi kalau kata orang tak boleh bilang dengan tahlil, berarti tak boleh mengucapkan la ilaha illallah. Padahal tahlil itu adalah kalimat daripada yaitu la ilaha illallah. Kalau dikatakan tak boleh tahlilan, berarti tak boleh membuat rangkaian doa, zikir, istighfar, semua yang ada di situ. Baca Quran ada.
Dan sepakat daripada 4 mazhab bahwasannya hukum mengadakan tahlil itu boleh, mubah. Dalam mazhab Syafi'i yang sunnah itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Bahkan bila disampaikan kepada dengan orang yang meninggal, maka sampailah pahala bacaan tahlil yang diniatkan untuk daripada mayit sampai. Nah, itulah dia sekedar daripada tahlil. Selagi kita masih pelajarin daripada fadilah lafaz yaitu tahlil. Bagaimana dengan kelebihan-kelebihan tahlil? Tapi karena di kitab ini tidak membicarakan khusus tentang hukum, ya, dia menceritakan tentang kelebihan. Jadi kita ambillah kelebihan, kita pelajari kelebihannya. Bila kita cerita tentang hukum, maka dalam fikih, khusus fikih dia. Tapi kalau dalam fadilah, di dalam kitab Sirr Sadiqin ini menyampaikan kepada kita akan kelebihan daripada tahlil itu tadi. Dan musannif di sini menyampaikan kelebihan tahlil bukan hanya pendapat beliau, tetapi beliau mengutip daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kelebihan daripada tahlil itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Afdalu ma qultu. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu yang pertama kelebihannya di dalam kitab ini. Bermula yang terlebih afdal barang yang aku kata dan barang yang dikata segala anbiya yang dahulu-dahulu itu, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadis sahih. Ini amalan yang pertama, kelebihan yang pertama yang disampaikan oleh musannif pengarang kitab, bahwasannya kalimat tahlil ini adalah ucapan yang diucap oleh para nabi dan ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia mengucapkan tahlil berarti mengikuti Nabi, karena Nabi sendiri mengucapkan tahlil. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Seafdal-afdal apa yang diucapkan, aku ucapkan, dan orang-orang sebelumku dari para nabi, apa kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Satu. Dalil yang kedua, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi kulli yawmin mi'atin marratan, kanat lahu adlun asyara raqabat وكتبت له 100 حسنة ومحيت منه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحدا بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. Kelebihan yang kedua
akan mengucapkan tahlil itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Barang siapa mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan itu? Pada tiap-tiap hari 100 kali dia ucapkan itu kalimat 100 kali, niscaya adalah baginya menyamai memerdekakan 10 hamba. Dan disuratkan, dituliskan baginya 100 kebajikan, dan dihapuskan daripadanya 100 kejahatan. Dan adalah ia memelihara akan daripada syaitan di dalam harinya itu hingga petang. Jauh daripada syaitan ya, orang yang membacakan tahlilan ini sampai sore. Dan tiada mendatangkan oleh seorang dengan yang terlebih afdal daripada barang yang didatangkannya dengan dia itu, melainkan seorang yang mengamalkan yang terlebih banyak daripada demikian itu. Jadi 100 kali ini dibaca, diwiridkan ya, bagi orang-orang yang betul-betul dia menjalani jalan akhirat. Waktunya itu digunakan untuk mengamalkan ini ya, diucapkannya 100 kali. Bukan hanya dosa dihapuskan, kebajikan bertambah. Bukan hanya itu saja, dipelihara daripada godaan syaitan dengan berkat kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Itu kelebihan tahlil yang dalam kitab, yaitu bagian yang kedua. Yang ketiga, kelebihannya lagi, fadilah tahlilan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma rafa'a tarafahu ila as-sama'i wa qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyati yadkhulu min ayyuha syaa. Kelebihan yang ketiga hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tiada daripada seorang hamba Allah yang mengambil air sembahyang, maka membanyakkan ia akan air sembahyang itu, kemudian mengangkatkan ia akan mukanya, maka mengata ia, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan membukakan baginya akan segala pintu syurga yang 8, padahal ia masuk daripada barang yang mana pintu yang dikehendakinya. Ini amalan bagi orang yang setelah mengambil air wudu, air sembahyang, dia amalkan ini. Bila dia ambil wudu dengan sebagusnya, man tawadda'a, ma min 'abdin tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Dia ambil wudu, kemudian dia baguskan wudunya, kemudian setelah itu dia mengangkat kedua tangan, mengangkat kepala ke atas langit. Tarafahu ila as-sama'i. Kemudian dia ucapkan itu kalimat tahlil ini
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mata tetap ke langit, mata tetap ke langit. Bila dia bacakan itu kalimat, maka yaitu silahkan pilih pintu surga mana yang dia kehendaki. Silahkan. Mau pintu melalui daripada salat, silahkan masuk. Mau pintu ke surga melalui daripada jihad, silahkan masuk. Mau pintu melalui daripada orang yang rajin puasa, namanya Ruyani, silahkan masuk. Mau pintu yaitu bagian orang yang beramal, silahkan masuk. 8 pintu, silahkan dia berkehendak. Berarti spesial. Yang didoakan Nabi Muhammad SAW itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar didoakan oleh Nabi, ya Allah, jadikan Abu Bakar ini kemana aja bisa masuk surga. Jadi Abu Bakar tu pintu mana aja boleh dia masuk. Tapi orang bisa mendapat dia itu derajat seperti Abu Bakar, yaitu dia pintu mana masuk? Melalui, bisa jadi dengan wudu. Dia bacakan doa wudu, maka dia sama seperti Abu Bakar, masuk boleh saja. Jadi manusia yang didoakan oleh Nabi itu pintu di mana, pintu mana bebas. Seperti kita masuk ke masjid, boleh mana. Nah begitu dia. Kapan itu? Ketika setelah mengambil air wudu. Ditambahkan lagi yaitu dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sunat ya. Inilah orang amalan-amalan mazhab Syafi'i banyak yang tinggal, banyak yang tidak dibuat sunat-sunatnya. Di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i itu semua disunatkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di kitab tipis anak-anak yang malam saja itu dibacakan. Ada itu tipis, apalagi yang tebal. Nah, jadi oleh karena itu mendapatkan fadilah bagi orang yang mengucapkan tahlil ketika dia itu mengambil air wudu, menghadap kiblat, kemudian angkat kepala, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Boleh ditambah lagi subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ditambah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Maka Allah ampunkan segala dosanya dan silahkan dia pilih pintu-pintu surga sebelah mana dia boleh masuk. Bebas ya. Jadi bebas pisah. Sudah. Itu yang ketiga. Fadilah tahlil yang ketiga. Yang keempat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatan fi quburihim wala fi nushurihim ka'anna anzuru ilaihim 'inda as-sihhati yanquduna ru'usahum min at-turabi wa yaquluna alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna hazna inna rabbina laghafurun syakur." Tiada di atas ahli la ilaha illallah itu liar. Tiada di atas ahli la ilaha illallah itu liar atau takut di dalam kubur mereka itu, dan tiada di dalam mahsyar. Maka seolah-olah aku lihat kepada mereka itu daripada ketika ditiup sangkakala, padahal mereka itu mengetupkan kepala mereka itu daripada debu
Padahal mengata mereka itu dengan katanya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghilangkan ia daripada kami akan segala duka cita dan guntur bahasanya Tuhan kami ini yang amat mengampuni dan yang amat syukur. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Lebih lagi kalau itu di kubur, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau mengiringi jenazah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, sunnah. Bila berbicara tentang dunia, cerita-cerita, maka disunatkan dia yaitu untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah sampai ke pemakaman. Tapi kalau dia itu diam, tidak ada yang berbicara, sunat untuk bertafakkur. Jadi kalau ditanya apa hukum mengucapkan kalimat la ilaha illallah ke saat ketika mengiring jenazah, sunat apabila banyak yang berbicara saat itu. Saat ada orang meninggal, saat ada orang mengangkat jenazah, dia berbicara, maka sunat mengucapkan la ilaha illallah. Bila dia tidak membaca, sunat untuk bertafakkur. Sunat untuk bertafakkur. Maka yang mengucapkan di depan itu. Kalau salawat boleh enggak? Boleh. Salawat boleh. Dia bacakan salawat ketika mengiring jenazah pun boleh. Karena dia kalimat zikir secara umum. Nah, ini dibacakan pada ketika di kubur orang-orang, kemudian dihadiahkan kepada mayit saat kita mengantarkan jenazah. Ucapkan tahlil la ilaha illallah. Jangan sampai tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai. Makanya di dalam doa kita itu, Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami ketika kami keluar daripada dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kita doa ulang-ulang. Kita berusaha, kita berdoa, minta kepada Allah. Karena dengan kalimat la ilaha illallah ini merupakan adalah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surganya adalah kalimat tauhid. Betul-betul dimantapkan itu tauhid, dijazamkan dalam hati, diyakinkan, diiktikadkan. Hingga Allah betul berikan kita itu kalimat tauhid. Bahkan itu saja ketika orang sakaratul maut saja, maka itu syaitan sempat-sempatnya untuk menggodakan anak Adam supaya terjerumus dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu dia. Jadi oleh karena itu, inilah, karena dia merupakan kota liar atau takut di dalam kubur, tiada di dalam mahsyar. Makanya di situ kita ucapkan, kita kirimkan pahala kepada orang-orang yang di kubur itu la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah itu akan sampai kepada mereka, mereka senang. Senang. Lebih lagi kalau dibacakan itu 70.000 kali. Jadi coba 70.000 kali dibaca duduk, maka aku jamin akan pembebasan. Itu dalam kitab Qulyubi Nawadir disebutkan bahwasannya seorang ibu ulama bermimpi bahwasannya dia itu memimpi bahwasannya ibunya itu disiksa dikarenakan yaitu tidak ada kiriman doa. Pada saat dia minta doakan, sampaikan kepada keluarganya, maka diamalkan keluarganya itu 70.000 kali la ilaha illallah. Maka disampaikan doanya, maka terbebaslah dia daripada siksaan dalam kubur. Jadi makanya para ulama kita itu senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Saat ada orang yang telah meninggal, sampaikan, niatkan pahala kepada mereka itu, orang tua. Nah, ini dia kalimat yang baik.
dan kelebihannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi sabda Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, inna kulla hasanatin ta'maluha tuzalu yawmal qiyamati illa syahadatan an la ilaha illallah fa innaha la tud'u fi mizanin li'annaha law wad'at fi mizanin man qalaha sadiqan wa wad'atis samawati sab'a wal arduna sab'a wa ma fihinna kana la ilaha illallah arjaha min dhalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, kata Nabi, bahwasannya segala kebajikan yang engkau amalkan akan dia, maka yaitu ditimbang pada hari kiamat. Wahai Abu Hurairah boleh, Abi Hurairah juga boleh, Abu Hurairah juga boleh panggilan. Nabi manggil kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya setiap daripada kebajikan-kebajikan yang engkau kerjakan itu pada hari kiamat itu akan ditimbang. Amalan di dunia, sedekah kita, kebaikan kita itu akan ditimbang. Akan ditimbang, kata Nabi pada Abu Hurairah. Melainkan syahadat la ilaha illallah. Melainkan syahadat la ilaha illallah. Maka bahwasannya tiada ditaruhkan akan dia di dalam, tiada diletakkan di dalam daripada sebelah daun neraca. Mengapa tidak diletakkan? Karena bahwasannya jika ditaruhkan akan dia di dalam sebelah daun neraca, orang yang mengatakan dia akan sebenarnya, dan ditaruhkan akan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang yang di dalamnya, di dalam sebelah daun neraca itu niscaya adalah la ilaha illallah, itu terlebih berat daripada yang demikian itu. Amin. Nabi sampaikan kepada Abi Hurairah, ya Abi Hurairah, inna kulla hasanatin, sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan yang engkau kerjakan itu semuanya akan ditimbang nanti di hari kiamat, akan dimasukkan ke dalam neraca. Neraca itu adalah mizan, timbang. Tapi ada satu yang tidak ditimbang, ya gitu. Apa dia? Syahadatan an la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu tidak ditimbang. Semua kebaikan, sedekah kita, apa kita, kebaikan semua ini dimasukkan ke dalam neraca. Ini neraca, ditimbang semua ini. Kecuali satu, kalimat la ilaha illallah, ini tidak ditimbang. Kenapa tidak ditimbang kalimat la ilaha illallah ini? Andai kata diletakkan dia itu, kenapa diletakkan di samping daripada neraca, bukan di dalam timbangan, tetapi di sampingnya itu. Andai kata diletakkan kalimat la ilaha illallah ini di dalam neraca, maka dia lebih berat daripada langit, bumi, 7 lapis punya. Maka dia tidak ditimbang. Ini saja sudah berat ini. Ini saja sudah berat. Maka disitulah ulama salaf senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Zikir itu kita duduk tidak, berjalan pun sambilan-sambilan, yang penting lidah kita
mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Siapa yang meletakkannya, maka jikalau diletakkannya, ditaruhkannya, maka yaitu seakan-akan dia mentaruhkan 7 putala langit. Satu kalimat la ilaha illallah, 7 putala langit. Satu kalimat la ilaha illallah, 7 putala bumi. Dan barang yang ada di dalam langit dan bumi. Kan berat itu. Itu baru sekali, belum lagi 2 kali. Makanya ketika ada wirid, ada zikir, jangan tidak diucapkan. Jangan waktu yaitu diam sekencangnya, betul-betul masuk ke dalam hati. Kalau dibilang kita tahlil, tapi kita enggak tahlil. Kita tahlil gitu, tapi kita tidak tahlil. Tahlil sir dan tahlil jihar. Itu harus kita tahlil. Ada tahlil yang tidak ada suara, silent. Ada tahlil yang bersuara. Kalau kita tahlil berjamaah, pasti mengeluarkan suara. Gitu dia. Pasti mengeluarkan suara. Tempat orang meninggal kan tidak mungkin tak mengeluarkan suara. Harus mengeluarkan suara. Sunat hukumnya. Kalau tidak, bagaimana sahabat tahu Nabi ketika ba'da salat itu? Anna rafa'as sati bi dzikri ba'da salatil maktubati. Bahwasanya Nabi SAW itu setelah daripada salat itu berzikir, mengangkat suara, dan sahabat itu mendengar. Ini membuktikan bahwasannya berzikir itu dengan suara jihar. Tahlil demikian. Belum lagi kelebihannya, belum lagi dengan membacanya. Bila aku letakkan di dalam mizan tahlil ini, maka beratnya lebih berat daripada 7 langit, 7 bumi. Buat amalan, setidaknya pagi ada, ya, siang ada, sore ada, ba'da setiap salat. Penting ada. Dalam kitab Durratun Nasihin itu disebutkan, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nuzhatul majalis, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka keluar satu burung. Dan burung itu 1000 kepala. Dan dia itu memiliki daripada banyak mulut. Dan mulutnya ini senantiasa yaitu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke naik ke arasy. Ya Allah, hamba akan masuk ya Allah. Yaitu dari hamba akan masuk ya Allah. Tapi minta kepadamu ya Allah supaya ampunkan dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bertasbih terus itu. Dari kian banyak mulut, kian kepala itu, satu kalimat la ilaha illallah itu diucapkan bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi itulah dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan yang disampaikan daripada yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Masih ada lagi hadis yang keutamaan-keutamaan daripada yaitu mengucapkan tahlil. Setidaknya kita sudah satu dalil saja keutamaannya, maka kita sudah yakin lagi yang lainnya. Jadi oleh karena itu senantiasalah mengucapkan lidah basah berzikir yaitu la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini langsung di dalam Al-Quran di surat Muhammad ayat 19 itu disebutkan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dalam Al-Quran itu langsung. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali kelebihan daripada mengucapkan tahlil. Mudah-mudahan kita dapat diberikan pemahaman dan dapat mengamalkannya, ya, yang semampu kita. Silakan amalan dengan mampu kita. Tidak mesti duduk, mesti di masjid. Sementara kita ada kesibukan, sedang berjalan, sedang duduk, sedang di mana saja, ingat Allah. Tahlil itu yang penting kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام، وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة، ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga bermanfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.